Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku semua, semoga selalu sehat ya dimanapun teman-teman semua berada. Di video kali ini saya akan share tentang tour jalan-jalan di Makau dan bertemu dengan seorang sahabat PMI yang sudah 13 tahun bekerja di Makau. Oh iya, persyaratan bekerja di Makau dari dulu sampai sekarang masih sama teman-teman. Kita harus benar-benar punya high qualified atau harus benar-benar punya potensi atau memenuhi syarat dan kerja di Mako itu benar-benar orang yang nekat ya, orang yang kuat mentalnya. Syarat utama itu bekerja di Makau harus bisa berbahasa Inggris, Kantonis, atau berbahasa Mandarin. Oh ya, tapi ya ini pesan buat teman-teman ya, kalau pemerintah Indonesia belum bekerja sama dengan pemerintah Makau ya, Departemen Tenaga Kerja. Jadi kalau dari seumpama ya dari di Makau punya teman atau mau kerja di Makau, itu datang saja ke Makau gitu ya. Itu kalau kita menjadi turis aja, pemerintah Makau memberi waktu ya, itu 1 bulan. Jadi kalau sambil mencari pekerjaan gitu ya teman-teman, itu kalau seumpama 1 bulan itu kita belum kita mau memperpanjang itu ya, itu juga bisa ya. Setiap 1 bulan diperpanjang, tapi nanti kalau sudah dapat job ya, kita mendaftar di agensi, udah mendapat job, entah itu kerja sebagai domestic helper atau kerja di hotel atau di restoran atau di toko buku atau menjadi security, itu ya baru kita sudah mulai itu ya, tanda tangan kontrak gitu teman-teman. Kelebihan di Makau itu ya, Makau membuka peluang ya kepada siapa saja yang berpotensi ya, yang memenuhi syarat ya untuk kerja formal atau kerja sebagai domestic helper teman-teman. Soal gaji itu ya tergantung skill dan tergantung waktu interview. Teman-teman. Syarat kedua kerja di Makau itu harus punya dana ya, atau punya fee untuk membayar agensi, untuk membayar agen. Itu tergantung ya, kita mau bayar separuh dulu dicicil atau mau bayar cash ya, terserah kita ya menurut perjanjiannya. Teman-teman kalau lewat agen itu kan lebih baik ya, karena ada yang kalau terjadi sesuatu itu kan ada yang membantu, ada yang membela gitu, kalau kita ada di posisi yang benar gitu teman-teman. Kalau kerja di domestic helper itu ya, gaji paling rendah itu kira-kira 5.000 ya. Kalau cleaning service, kerja di hotel, itu kerja formal ya di restoran, itu gajinya lebih tinggi lagi ya teman-teman, dari 7.000 sampai 8.500 ya, itu tergantung waktu interview gitu ya teman-teman, kan bisa nego. Dan pesan untuk teman-teman, kalau mencari itu mau job atau pekerjaan itu harus teliti ya teman-teman, jangan langsung diterima gitu, harus teliti kerjanya apa, di perusahaan mana atau di majikan yang mana gitu, jobnya apa saja, terus setiap minggu dikasih libur, kalau nggak libur dibayar atau bagaimana gitu ya. Terus ada kalau hari raya gitu, tanggal merah juga ada libur atau enggak gitu, itu perlu diperhatikan agar kita saling memahami ya di negeri orang gitu ya teman-teman. Terus mau tinggal di rumah majikan atau di tempat pekerjaan itu ya, contoh kalau di toko buku itu ada mes, ada itu ya tempat untuk istirahat gitu, jadi nggak usah kos ya. Tetapi kalau untuk kos itu kan tergantung itu ya, nego sama majikan ya, dia yang membayarin ongkos pulang pergi dan sebagainya gitu teman-teman. Ini kalau kos-kosan yang paling murah di Makau itu sekitar 800
dolar Makau ya teman-teman. Ini kalau uang Indonesia sekitar 1.700.000, itu tergantung kurs ya. Dan sudah ada wifi-nya, itu semua sudah ada kamar mandinya, ada jemur pakaian, udah lengkap. Ini kalau peranjang ya teman-teman. Tapi kalau satu kamar itu lebih mahal lagi ya, sekitar 2.500 ya. Makau dolar ya. Jadi kalau uang Indonesia kurang lebih 4 juta setiap bulannya ya teman-teman. Dan kalau uang makan ya di Makau ya tergantung kita ya mau makan berapa kali ya teman-teman. Pokoknya di luar negeri itu ya harus pandai-pandai mengatur keuangan ya, supaya kita bisa itu ya berhasil gitu ya kerja di luar negeri. Oh ya teman-teman, ini aku hanya sharing ya teman-teman. Dulu aku pernah bekerja di Makau, tapi sekarang saya ini ikut ya. Sekarang saya datang sebagai tour ya. Alhamdulillah dalam perjalanannya berjumpa dengan sahabat PMI ya yang sudah 13 tahun bekerja di Makau. Oh ya, ini aku sudah itu teman-teman, udah nyampe di Grand Lisboa. Dan aku dalam perjalanan ke gereja tua atau Tai Sampa. Itu tempat wisata yang sangat terkenal di Makau. Itu ada tempat bersejarah. Oh ya, ini sudah nyampe di lobi Grand Lisboa Hotel ya teman-teman. Wah, ini tempatnya sangat indah ya. Ini kalau turun ya ke bawah itu ada kasino di situ. Tapi kali ini aku nggak ke kasino teman-teman, aku hanya itu ya jalan-jalan di sekitar ini hotel ya. Ini karena aku jalannya sendirian, jadi aku nggak itu ya, aku mau keluar gitu teman-teman, dan mau menuju ke Tai Sampa atau gereja tua di tempat bersejarah. Ini cara jalan kaki dari Grand Lisboa ke Tai Sampa itu ke gereja tua. Ini aku nggak itu ya, ini lewat jalan yang sangat unik ya teman-teman. Aku nggak lewat San Malo, nanti pulangnya baru lewat San Malo. Ini lewat gang itu ya kecil. Jadi di Makau ini perlu diperhatikan ya, jalannya itu unik ya, banyak itu gang-gang kecil gitu ya. Yuk ikuti terus perjalanannya ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya, kebetulan di sini aku bertemu dengan seorang sahabat ya, sahabat PMI yang udah bekerja selama puluhan tahun ya teman-teman. Dan ini dan satu teman lagi ini dari Hong Kong ya, terus dia bekerja di Makau sekarang. Nah, ini aku dalam perjalanan ke sini ke San Malo ya. Ini melewati gang kecil ya teman-teman. Kayaknya dulu aku juga pernah lewat sini ya, tapi dulu dari Hong Kai Si. Oh, jadi kalian terabas aja ya? Atau dari pasar tradisional Hong Kai gitu ya? Si. Lewat sini nanti nyampe ke gereja tua ke sini toh? Pak, aku kalau pertama kesini kali gereja jalan tua lewat ya? sini teman-teman. Nah, ini kedua temanku ya. Oh, ini jalan ke gereja tua, namanya Itu apa bahasa sini? yang satu Malo. mbaknya dari Jawa Timur itu ya. Tai Sampa Sudah ya. puluhan tahun di Makau. Mau kepingin ngajak temennya Dan ini. teman yang lain kali satunya mau lagi itu, itu ya. dari kalau ini Hong jalan Kong, apa ini, terus Cuy? bekerja ke Makau, terus bekerja di Makau. Enggak ada. Oh ya, saya Oh, ucapkan Adidas, banyak ya. terima kasih Oh, itu ya kalau kepada ke semua Grand Lake. teman-teman yang sudah bergabung. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat dan Siapa temannya? Allah selalu menyertai. Oh, ceweknya. Wah, Yang ini Maha Mbak Esa. ketemu Halo, aku di ini Makau. teman-teman. Oh, Ini seorang sahabatku. aku dulu belanjanya suka di Wong Kai Si. Semoga Cuy. Allah selalu menyertai. Wong Kai Si ya. Semoga Wong Kai Tuhan Si. yang Maha Esa Wong Kai Si. Berapa selalu lama kerja di menyertai sini, Mbak? semua apa yang dikerjakan, mendatangkan kebaikan. Apa yang Wow, di Makau. kita kerjakan, Wah, seneng ya Mbak ya. Dari mana nih? Majikane. Apik ya. yang berlimpah ruah. Amin amin ya Alhamdulillah. Rabbal Alamin. Oh, ini San Malo ya Mbak ya? Nyebrang kan?
Ya nyebrang sana malu. Oh, nomor 33 ya. Nyebrang sana terus lurus. Oh nyebrang lurus ya, itu Oh San iya, Malo bagi ya. teman-teman yang baru saja Terus bergabung, nanti dari San Malo nomor silakan 33 gitu ya. tombol like dan Makasih ya, subscribe Ce ya. Terima kasih. Aku lama nggak kesini mah. Allah lah yang membalas kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Malu itu Oke. bisa di Semarang. Apaan mahal berapa? 70. Oh iya teman-teman, gitu ini ya. di daerah Tai Makanan di Sampa sini itu mahal ada ya, Ce? bakul itu ya, jualan kedai jualan makanan. Oh ya, ini gereja itu ya yang sangat terkenal Oh, ya temannya untuk orang nikah di sini ya? orang-orang yang menikah ya. di Oh ini sini, gereja itu ini. ya. Oh iya. Ya, Kasih dan itu lalu kita akan di jalan Hongkasi ya, kos. melanjutkan perjalanannya. Bagus. Bagus ya. Banyak sepeda motor kayak di Wah, ini Indo di ya. Makau ini masih banyak sekali sepeda motor ya. Kata temanku seperti di Bali. Wah, ini aku sudah mau nyampe teman-teman ke Tai Sampa atau gereja. Mbak itu tua. bakul apa Mbak? Enak ya? Bakul apa itu? Dan nanti pulangnya akan Mau nggak? melewati San Malo. Yuk tak beliin kalau mau. Nah, ini di sini harus Udah makan teliti ya karena jalannya ini teman-teman. Kalau kita salah belok kita bisa Jalannya belok tersesat kaman ya. ya, Ce. Suan Mbak Hadi ya. Oh, ya ora sido Oh, iya. jajan. Sahabatku Ketemu nang mau kene kawan-kawan Kita ketemu ya, Mbak. bertemu dengan teman yang Hati-hati ya, lain. sukses ya. Bye bye. Aku jalan sendirian teman-teman. Bye bye, makasih ya. Wah, aku bahagia sendirian ya berjalan di itu di Tai Sampa atau menuju ke gereja tua. Memang aku dari Hong Kong itu ya melancong atau tour ya sendirian ya. Ini 1 hari ini aku memastikan agar perjalanannya lancar dan nanti sore ya, nanti malam bisa kembali ke Hong Kong. Sekitar pukul 7.40 ya itu naik perahu ke Hong Kong teman-teman. Wah, ini suasana di gereja ini belum begitu ramai ya, ini masih pagi hari teman-teman. Wah, ini masih ada itu ya, dekorasi Chinese New Year. Tahun ini adalah Sio Kelinci teman-teman. Semoga kita semua mendapat keberuntungan. Oh ya, kalau belajar tentang Sio itu ya dalam bahasa Kantonis melambangkan sifat binatang ya. Maksudnya sifat manusia itu ada yang kayak sifat binatang gitu ya. Contoh kalau sifat kelinci itu kan suka ngerong sana ngerong sini gitu ya. Ada tergantung kelahirannya ya, ada Sio babi gitu ya. Kalau kelahiran bulan ini tahun ini sionya apa gitu ya. Kalau sio babi itu orangnya itu malas dan makannya banyak lah. Itu kalau kita bisa mengendalikan itu ya sifat hewannya itu ya, kita nggak dikuasai oleh nafsu ya teman-teman. Jadi ini ada keuntungannya ya untuk itu ya. Contoh kalau sio babi itu kan orangnya suka makan ya dan juga malas. Jadi kita mengendalikan makanan yang masuk ke mulut itu hanya makanan yang sehat ya, kayak makanan-makanan sampah gitu ya, seperti makanan yang tidak sehat itu ya kita tidak memasukkan. Ini luar biasa ya efek untuk tubuh kita, sangat sehat teman-teman. Oh iya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Allah lah yang membalas kebaikannya. Thank you for watching. See you in next